Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni, CEO dari Inkubator Bisnis Cah Angon. Jadi Inkubator Bisnis Cah Angon itu merupakan salah satu unit usaha dari PT Angon Talenta Karya Mandiri. Di sini kami izin memaparkan rencana kerja dari Inkubator Bisnis Cah Angon dalam program Inkubator LPDB Mitra Koperasi tahun 2026. Alhamdulillah kami telah meraih sebuah penobatan yang luar biasa di tahun 2025 sebagai inkubator terbaik Mitra LPDB tahun 2025. Dan selanjutnya untuk tahun 2026 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami untuk melakukan inkubasi. Di sini ada tim saya di tengah, kemudian ada founder kami, Mas Gali Negara, dan kemudian ada CFO kami, Ibu Erfiria Ayu. Nah, suatu quotes yang sangat terkenal tentang perencanaan, yaitu dari Alan Wilkin, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, di sini kita tentunya tidak mau ya ada kegagalan dalam merencanakan, sehingga kita patut membuat suatu perencanaan kerja yang matang. Berikut adalah perencanaan dari kami, ada 6 bahasan di sini, capaian kinerja, kemudian kerangka acuan kerja, kebutuhan pendanaan, daftar tenan koperasi, pengalaman kerjasama dengan instansi atau lembaga lain, serta bagaimana strategi kami dalam menginkubasi koperasi. Rencana capaian kinerja Inkubator Cah Angon tahun 2026 ada 5 poin. Poin pertama adalah jumlah tenan terinkubasi. Jadi kami merencanakan ada 15 koperasi yang terdiri dari 70% koperasi Desa Merah Putih, 30% dari koperasi sektoril yang mendapatkan program prioritas Kemenkop, kemudian meningkatkan tata kelola dari 15 tenan itu. Nah, berapa pencapaian yang kami harapkan? Ada meningkatkan tata kelola koperasi hingga mencapai lebih dari 90% sesuai dengan objektif key result. Kemudian pinjaman. Sebagai mitra LPDB tentunya kami mengharapkan ada 30% tenan mengajukan pembiayaan modal kerja ke LPDB dan tentunya boleh diperbolehkan ke lembaga selain LPDB. Nah, dari 30% ini ada satu tenan yang mendapatkan pinjaman modal kerja, baik skema modal kerja maupun investasi di LPDB. Modal kemudian yang keempat adalah modal penyertaan. 70% tenan mengajukan proposal investasi penyertaan modal ke anggota maupun non-anggota. Dan satu tenan mendapatkan investasi atau modal penyertaan tentunya untuk menguatkan modal usaha koperasi. Yang kelima adalah kerjasama. 20% tenan mendapatkan kerjasama dengan anggota koperasi itu sendiri maupun non-anggota, dan juga perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja ini penting bagi kami sebagai pedoman dalam melaksanakan inkubasi. Nah, latar belakang dari KAK kami ini mengambil dari 5 poin, yaitu pertama melalui pemerintah, melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah, tentunya ini sangat familiar ya dengan kita, bahwa instruksi Presiden ini merupakan cikal bakal dari dasar dari Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Dan tentunya sekarang sudah sangat masif ya adanya pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Namun tentu masih diperlukan sebuah terobosan-terobosan baru dalam menginkubasi Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa? Karena Koperasi Desa ini diharapkan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan usaha mikro, serta penghubung antar potensi desa dengan pasar nasional maupun global. Yang ketiga, dasar kami dalam menginkubasi bahwa inkubator bisnis hadir sebagai lembaga intermediasi dalam meningkatkan tata kelola koperasi sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 bab ke-8 pasal 132 ayat 1 sampai 6. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 24 /M KUKM bulan ke-9 tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha. Dan yang kelima adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil. Kemudian tujuan dari adanya KAK ini adalah membantu pemerintah pusat dalam meningkatkan tata kelola koperasi dan memfasilitasi akses pendanaan untuk memperkuat modal usaha koperasi, utamanya dari sumber pembiayaan LPDB. Nah, apa saja sih kegiatan kami dalam inkubasi? Di sini ada 5 ya, 5 tahapan. Pertama, ruang lingkup kegiatan itu meliputi rekrutmen dan seleksi calon tenan. Jadi tenan itu diseleksi ya teman-teman. Ada proses penjaringan tenan sesuai dengan kualifikasi kebutuhan program. Nah, utamanya di program inkubasi LPDB ini kami sudah mentargetkan 70% dari koperasi Desa Merah Putih dan 30% dari koperasi dengan prioritas program pemerintah. Seperti misalkan MBG, kemudian yang memiliki rice milling unit untuk padi, gabah, dan penyerapan hasil susu, peternak susu, yang tentunya juga akan mensupport MBG, perikanan, kemudian ada sumur bor dan sebagainya. Nah, dari tenan itu kita berikan fasilitas kegiatan inkubasi. Apa saja fasilitasnya? Seperti kurikulum, bahan ajar, kemudian mentor yang profesional, program kerja, serta anggaran kebutuhan dan
kebutuhan dana dalam setiap kegiatan. Kemudian kita laksanakan pelaksanaan inkubasi. Jadi setelah kita mendapatkan 15 tenan yang kita targetkan tadi, kita adakan kontrak tenan, kemudian kita berikan perlakuan inkubasi. Kita atur dulu asesmen awalnya, berapa nilai sebelum diadakan inkubasi. Kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan atau seperti pelatihan, coaching, mentoring, asistensi, visitasi, dan konsultasi sesuai dengan kurikulum yang sudah kita tentukan. Nah, dari situ, karena kita sebagai mitra inkubator LPDB, tentunya kita akan mencari koperasi-koperasi yang siap untuk mengajukan modal pembiayaan LPDB. Terlebih lagi untuk koperasi Desa Merah Putih, mereka membutuhkan akses permodalan yang memang sangat memudahkan untuk mereka dan meningkatkan tata kelola mereka sebagai koperasi. Nah, di sini ada asistensi akses pendanaan kemitraan. Nah, di sini inkubator berpartner dengan Satgas LPDB dan lembaga keuangan lainnya, serta calon mitra potensial. Nah, kenapa kami harus bermitra? Karena di sini ada akses pendanaan, yang tentunya inkubator itu memiliki mandatori untuk meningkatkan tata kelola. Setelah tata kelola koperasi itu bagus, maka koperasi yang akan mengakses pembiayaan bisa kami sambungkan kepada mitra-mitra kami atau partner-partner kami seperti Satgas LPDB maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, seperti dasar hukum dalam inkubasi, bahwa inkubator itu memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi setidaknya 2 tahun setelah proses inkubasi selama 6 bulan. Harapannya apa? Untuk mengukur dampak hasil dari inkubasi itu kepada coach kita, kepada para tenan-tenan dari inkubator bisnis. Baik, dalam menginkubasi tentunya kami memiliki kurikulum. Nah, kurikulum di sini ada 5 bagian, yaitu tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha, tata kelola keuangan, kemudian laporan pertanggungjawaban, rapat anggota tahunan, serta akses pendanaan dan kemitraan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai capaian kinerja yang telah kami targetkan sebelumnya? Nah, di sini ada beberapa metodologi ya, ada 4 di sini. Pertama adalah metode pelatihan orang dewasa. Nah, apa yang dimaksud dengan metode pelatihan orang dewasa? Yang kami sebut dengan metode POD ya. Ya, kita pahami bahwa orang dewasa itu tentunya berbeda dengan anak-anak. Apa yang menjadi fokus bahasan untuk pelatihan orang dewasa? Orang dewasa itu lebih berfokuskan menjadi mitra. Mitra atau lebih kerennya dalam bahasa pendidikan adalah andragogi. Bagaimana orang dewasa itu menjadi subjek mitra mandiri yang aktif dalam kegiatan inkubasi. Dan mereka sudah memiliki pengalaman dalam berkooperasi. Sehingga bagaimana pengalaman yang mereka miliki itu nyambung dengan kebutuhan yang akan mereka tanyakan atau mereka butuhkan dalam proses inkubasi. Sehingga disitulah peran mentor-mentor yang berkualitas itu menjadi hal penting dalam inkubasi. Nah, koperasi-koperasi tersebut juga memiliki kasus-kasus di lapangan. Sehingga metode pelatihan orang dewasa ini harapannya adalah problem solver. Kita menggunakan problem solving di sini, yaitu metode yang dapat menyelesaikan kasus-kasus permasalahan koperasi yang ada di lapangan. Nah, bagaimana juga caranya? Salah satu caranya ada juga one-on-one coaching dengan grow model. Jadi coaching ini kita memfokuskan bagaimana koperasi itu atau tenan itu mendapatkan solusi dari permasalahannya melalui metode coaching. Yang solusi itu dapat dimunculkan dari pihak si coaches, dari koperasi itu sendiri dengan model grow. Apa itu model grow? Itu grow itu adalah kepanjangan. G-nya adalah goal, L-nya reality, O-nya opsi, dan W-nya ada will. Kenapa kita membutuhkan will di sini? Karena dari beberapa pertemuan kami dengan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Ngawi tentunya, itu will itu sangat dibutuhkan supaya mereka menumbuhkan rasa kemauan berkooperasi. Begitu juga dengan metode one-on-one mentoring. Nah, tentunya ini agak berbeda dengan one-on-one coaching ya. Kalau coaching bagaimana kita menumbuhkan solusi itu berasal dari koperasi itu sendiri. Nah, kalau mentoring, kita akan memberikan mentor-mentor yang berpengalaman dalam berkooperasi. Jadi tidak hanya berpengalaman dalam dunia usaha, tapi juga pernah atau sedang mendirikan, membangun sebuah koperasi, sehingga tahu bagaimana membangun koperasi itu, membangun usaha koperasi. Karena tentunya berbeda antara koperasi dengan badan usaha yang lain. Dan selanjutnya adalah konsultasi dan asistensi kasus koperasi. Koperasi sangat membutuhkan pendampingan atau rekan mentor dalam menjalankan koperasinya. Butuh konsultan atau bagaimana mereka bertanya-tanya, menanyakan permasalahan mereka kepada orang yang mungkin sama-sama memiliki koperasi. Sehingga dibutuhkan konsultasi dan asistensi kasus-kasus custom ya antar koperasi itu. Karena antar koperasi satu dengan yang lainnya tentu memiliki kasus permasalahan yang berbeda. Bicara tentang kebutuhan pendanaan, dari 15 tenan itu kami mohon izin untuk membuat sebuah anggaran biaya untuk melakukan inkubasi.
Dari sini ada 40 kegiatan, kemudian untuk transport visitasi kita ada 15 kegiatan kali 2 orang, dan visitasi juga ada 15 kegiatan. Kenapa kami gunakan 15 kegiatan? Karena kami berharap bahwa visitasi itu dapat fokus untuk melakukan satu kali visitasi untuk satu tenan. Dari evaluasi kegiatan kami sebelumnya ini lebih efektif bahwa satu kali visit kami memfokuskan untuk satu tenan untuk divisitasi. Kemudian ada seminar kit, ada uang harian full board dan penyelaman full board. Di sini kami berharap bahwa ada satu kegiatan yang full untuk kita bertemu, kita memberikan gagasan atau bertukar pikiran, menyamakan persepsi, dan itu harapannya ada di saat awal-awal sebelum di awal inkubasi atau kita sebut dengan kick off. Jadi nanti harapannya ada kick off, ada full board, satu hari full penuh, kita akan samakan persepsi dan sebagainya dan berkomitmen untuk melakukan inkubasi hingga 6 bulan ke depan dan berharap bahwa tenan itu benar-benar membutuhkan akses pembiayaan. Sehingga didapatkan kebutuhan pendanaan yang kami ajukan adalah sebesar Rp442.079. Rp79.000. Berikut adalah daftar tenan koperasi dari program LPDP di tahun 2025, ada 11 koperasi. Kemudian di tahun 2025, di luar kegiatan program LPDB, yang ini memang fokus di perubahan anggaran dasar, kami ada 11 koperasi, yang 10 diantaranya adalah KUD. Kemudian ini di tahun 2023 hingga tahun 2024, kami ada 7 koperasi, dari koperasi sektorial dan koperasi simpan pinjam. Nah, berikut adalah pengalaman kerjasama. Berikut adalah tenan journey yang kami rencanakan bahwa di bulan pertama itu sudah melakukan penjaringan tenan, kemudian ada asesmen awal dan identifikasi kondisi serta kontrak tenan, kemudian masuk ke inkubasi, hingga asesmen akhir, controlling planning, dan penjaringan tenan di akhir tahun. Nah, berikut kita bahas tentang strategi gagasan dalam menginkubasi. Strategi adalah cara gagasan dalam menginkubasi. Berarti ini adalah gagasan atau ide cara dalam menginkubasi, baik itu koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi yang mendapatkan program prioritas Kementerian Koperasi. Nah, untuk di nomor 1 hingga 3, ini kami khususkan untuk strategi menginkubasi koperasi Desa Merah Putih, kemudian di nomor 4 dan nomor 5 itu adalah strategi umum yang kami gunakan untuk menginkubasi koperasi. Kami tampilkan langsung menggunakan TOWS Metric KDKMP, sehingga di sini ada beberapa poin tentang kekuatan, ada 5 poin tentang kekuatan KDKMP, kemudian ada 5 poin kelemahan dari KDKMP, ada 5 poin peluang KDKMP, dan ada 4 poin, sebenarnya 5 poin dari ancaman koperasi Desa Merah Putih. Dari ini kami mendapatkan SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi. Nah, selain itu kami juga melakukan riset ya, riset kecil tentang bagaimana survei kecil untuk mengetahui TOWS metric atau strategi apa yang harus digunakan dalam menginkubasi koperasi. Dan didapatkan 5 responden karena memang waktunya sangat singkat. Dan didapatkan 5 responden karena memang waktunya sangat singkat. Dari 5 responden ini kita mendapatkan skor untuk strength, weakness, opportunity, dan threat. Sehingga kami buat diagram sebagai berikut, diagram SWOT-nya, dan didapatkan strateginya berada di growth oriented strategi. Sehingga growth oriented strategi adalah strategi yang dipilih untuk menginkubasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, berikut adalah strategi growth oriented dalam menginkubasi koperasi. Bagaimana strategi SO-nya? Kita ada meningkatkan literasi koperasi, menjalin jaringan kemitraan antar KDKMP atau dengan instansi lainnya, kemudian akses permodalan untuk mengaktifkan gerai-gerai usaha, menyambungkan antar pesan-pesan di lapangan sehingga meminimalisir konflik internal, kemudian gerai-gerai bisa aktif beroperasi. Bagaimana strategi untuk WO? Nah, di sini kita ada kurangnya pengalaman pengurus dapat diatasi dengan inkubasi dan mentoring, kemudian melakukan pendidikan anggota atau perkoperasian, dan mengedepankan transparansi laporan keuangan. Jadi di sini kita fokuskan kepada KDKMP untuk bertransparansi dalam laporan keuangan, dan tentunya sudah mulai menentukan jasa kontribusi anggota sehingga bisa menarik warga desa menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana untuk ST? Di sini karena ada konflik ya, karena ada potensi konflik dengan
BUMDes atau mungkin desa lain, maka KDKMP harus menentukan positioning dari KDKMP, usaha-usaha KDKMP itu, sehingga mengurangi konflik-konflik internal, menguatkan modal usaha koperasi. Dari situ juga akan mengurangi pengangguran yang ada di desa. Bagaimana strategi WT-nya? Maka kita mitigasi ancaman konflik itu dengan tata kelola koperasi, ada SOP usaha, tentunya diurutkan mulai dari anggaran dasar hingga SOP, kemudian ada edukasi finansial, dan juga untuk mengantisipasi bahwa anggota itu tidak bergabung secara sukarela ataupun Pemdes tidak support, maka harus ada tujuan bersama antar kedua pihak, baik antara Pemdes ataupun antara anggota dengan koperasi. Bagaimana kita mengubah mindset? Maka kita harus fokus pada niche usaha desa yang tidak ditangani oleh instansi lain atau perusahaan-perusahaan lain warga desa, usaha-usaha lain warga desa. Sehingga kita bangun kolaborasi positif antar stakeholder yang ada di KDKMP. Nah, berikut adalah PDCA, strategi PDCA yang kami gunakan untuk menginkubasi. Jadi kita lakukan planning, mengidentifikasi tujuan inkubasi, dan kita benar-benar menjaring tenan yang akan naik kelas atau menambah modal koperasi baik internal maupun eksternal dari perbankan dan LPDB. Kita lakukan asesmen awal, kemudian kita cek NTC dengan OKR, dan juga kita manfaatkan dengan desain rantai pasok usaha KDKMP Hub yang saat ini sepertinya sudah mulai dicanangkan di KDMP yang ada di kabupaten. Hingga legal drafting dan kontrak tenan. Kemudian apa yang dilakukan? Maka kita memetakan potensi tenan dan kebutuhan tenan deals. Melakukan inkubasi tematik sesuai OKR dan kurikulum, kemudian melakukan metodologi yang sudah kita canangkan sebelumnya seperti one-on-one coaching, mentoring dengan grow model, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder, dan strategi kondisional sesuai kebutuhan tenan. Setelah kita lakukan kita cek, mengumpulkan hasil dan menganalisa. Kemudian kita simpulkan dan mengambil tindak lanjut serta koordinasi dengan para stakeholder dan mengambil strategi akselerasi untuk achieve target. Kenapa dibutuhkan akselerasi? Karena inkubasi ini sangatlah singkat, hanya 6 bulan untuk menginkubasi 15 koperasi. Dan semuanya itu memiliki kasus yang custom ya, berbeda-beda. Jadi harus ada strategi akselerasi dari inkubator untuk para tenan. Setelah itu action, setelah kita cek, terus kita kembali lagi action lagi. Jadi dari hasil evaluasi itu kita lakukan penyesuaian, perubahan dan penyesuaian untuk mengerahkan strategi yang ditentukan. Ambil skala prioritas atau Pareto. Nah, nanti kita biasanya Pareto menggunakan sistem 80/20 ya. Jadi harapannya dengan 20 itu kita bisa mengcover 80 untuk men-achieve target. Buat manajemen risiko dan exit strategi untuk kemandirian KDKMP dan koperasi tenan. Jadi exit strategi ini bukan kehilangan, bisa jadi bagaimana taktik kita apabila terjadi hal-hal resiko seperti kehilangan tenan atau mungkin ada tenan yang memberikan progres yang lama, atau bahkan koperasi yang sudah bagus, itu exit strateginya seperti apa. Nah, setelah itu kita lakukan asesmen akhir dan perhitungkan dampak dari inkubasi. Dari PDCA, biasanya kita akan kolaborasikan dengan strategi Delta ya. Jadi Delta ini adalah kepanjangan dari diagnose, eliminate, leverage, transform, dan assess. Jadi sebenarnya inkubator ini lebih di leverage atau daya ungkit kolaborator kesuksesan KDKMP dan koperasi program prioritas. Jadi sebagai daya ungkit. Sehingga kalau kita lihat fase perusahaan, kalau koperasi itu sebagai daya ungkit, maka inkubator ini akan memberikan momentum yang pas untuk tenan sehingga dia bisa naik kelas lebih cepat dibandingkan tanpa inkubator. Baik, begitulah. Kemudian ini adalah tim kami. Ada Pak Galih sebagai founder dan mentor, ada saya sebagai CEO, dan Bu Eviria Ayu. Sebagai quotes penutup, jadi inkubator bisnis itu bukan hanya sekedar ruang belajar, tetapi ladang menumbuhkan kepemimpinan yang berjiwa. Semoga dengan adanya program-program inkubator dari LPDB ini memunculkan banyak sekali koperasi-koperasi sukses yang memiliki kepemimpinan yang berjiwa dan dapat menjadi ladang pemimpin ya bagi anggota dan warga desanya. Terima kasih. Assalamualaikum.